Dia kayak tidur ngegerem, tapi ngegerem tuh seperti suara maung gitu tuh, mas. Maung ngegerem gitu. Nah setelah setelah tidur baru dia tuh bangun. Bangun seperti bangun bukan seperti dia tuh. Jadi beda kan, cuman mata melotot, terus melihat sekeliling, melihat ke kita atau apa gitu ya, lihat, langsung dia tidur lagi. Nah di sana ya saya sama teman-teman naon sih aneh mungkin aneh dengan sikap dia yang kayak gitu. Ditanya-tanya, bener gitu nu tadi diomongin, jadi menceritakan lagi yang dari di kejadian itu. Tapi bener tuh ngulas dewe, bener tuh tadi yang lewat tuh gitu. Jadi ngulas itu. Nah jam berapa ya, mau jam sampai setengah 2 lah kalau nggak salah. Setengah 2 ya. Ya udah mending sare wae cenah gitu, besok kan kegiatan cenah padat, mending sare. Udah mau pada tidur. Dari dapur pan, dari ruang tamu ke belakang dapur. Nah jadi seperti ada yang melempar, jadi gak tahu lemparnya apa, gak tahu apa namanya, seperti yang ada barang yang jatuh apa dilempar, tapi bunyinya keras, seolah gempreng gitu. Piring atau apa? Semodel namanya suara panci gitu teh. Panci ya. Panci, tapi panci yang gak tahu dibanting, gak tahu dilempar, cuman keras. Nah pas anak-anak mau tidur, pas rebahan, pas mau tidur terdengar suara gitu, kan jadi kaget deh. Ya saya pun apa namanya refleks gitu ya, naon nah ayo baturan setelah saya di tukang ngorejat. Jadi tidur teh ngorejat kayak ke saya sama anak-anak. Jadi langsung dari tadinya berbaris gini nih, baris 5 tuh gini ya, bis gini, jadi yang satu tuh jadi ngumpul di tengah. Takut mungkin. Jadi takut. Bener gitu aja cenah. Eta meureun ngingetkeun meureun nampakkeun meureun ieu meureun gitu. Dah mau di apa namanya? Dicek Dicek ke dapur. Dapurnya Sunda Indonesia teh ya, cek ke dapur, wani gitu. Tapi suara itu teh untuk sekali. Berulang-ulang. Jadi teng gitu. Genteng. Cek buat urang mah nya berpikir positif teh. Meureun naon di belakang teh gitu. Naon. Jadi nya tuh mulai penasaran. Ya, teang atau naon ya bisi naon, bisi anu asup ya manusia atau hewan naon gitu nu masuk kadinya gitu. Tapi untuk menuju ke dapur teh rasa soak teh kumaha teh gitu. Sieun bari ya aya baturan nu cenah bacaan aya nu burungkut wae teh dinya teh. Burungkut bacaan. Nah mau ke dapur, nah si teman saya yang itu langsung bangun. Yang tadi bisa melihat. Enggak, sare deui wae. Tonggara terus tong ngobrol di Tonggarandeng gitu. Nah di sana ya saya pun berarti kok waktu itu enggak sempat dicek ke dapur ya? Enggak sempat. Ya mau dicek ke dapur tuh udah diberanikan ya. Itu mau dicek ke dapur, si teman saya langsung. Tapi teman yang itu tuh larang, jangan ya. Larang. Udah, mending tidur saja. Baca doa, langsung tidur. Nah, ngobrol atau sisirian teuing gitu. Sisirian teuing sok tidur. Nah, berselang itu udah paginya kan
pagi Ah, pas dicek atau gimana mungkin. Nah pagi itu dicek, udah penasaran. Sampai pagi pun kalau saya tidur gimana ya, jadi tidur nggak tetibra teh ya teh gitu teh. Ya jadi Penasaran. tidur gitu. Tidurnya nih hese euy. Teh kalau ngurungkut wae imborak teh. Nah ingat kejadian tadi menurutnya katanya naon sih jadi mau tidur juga susah gitu, jadi Ya. mati tibra lah sarege menurutnya ada kepikiran wae naon sih naon menurutnya gitu. Nah keesokan paginya bangunin sama anak-anak udah subuh gitu, bangunin subuh masih biasa, masih gak penasaran. Subuh biasa ke air ke dapur biasa. Udah sholat baru jam 6 gitu lagi ngopi. Nah langsung dari sana ada muncul rasa penasaran semua tuh. Muncul jangan tadinya diam pas subuh juga ya ke dapur, rumahnya biasa diwanikeun lah gitu, diwanikeun bung ucap. Pas jam 6 mau sarapan ya muncullah rasa penasaran dari satu orang tuh ya. Mungkin saling bertanya Ya saling bertanya. Malam naon sih nu dieu, malam naon sih. Nah, sambil ngobrol, sambil ngopi ya. Mari ngopi. Ya lagi santai-santai. Ada nih satu orang ya, dibilang kan tidak mendalami si orang tuh indigo atau gimana atau merasakan. Ya kalau merasakan percayalah kalau merasakan ya, atau melihat atau gitu. Nggak tahu ini nggak tahu apa ya. Dari kelihatan ya bisa meureun si anu gitu. Pas menanyakan enon sih penting teh kieu. Jadi dia cuma menjawab ya simpel sih, teu tanya naon. Cuma jadi tidak menjelaskan dengan rinci. Iya henteu, jadi cuma mungkin dia yang tahu gitu, enggak ini. Mungkin dia menghindari ini karena kalau mungkin dia ceritakan yang kejadian semalam nanti jadi kepikiran oleh teman-teman yang lain lah. Nanti mungkin jadi dia bilangnya teh naon gak ada apa-apa gitu. Nah si anak cewek pun naon sih keur penting teh, jadi penasaran anak cewek ge amat pan riweuh nya. Naon sih naon. Tapi si anak cewek juga mendengar gitu. Asukan teh mendengar yang nangis apa yang di dapur? Yang di dapur. Asukan kata anak cewek tuh anak laki-laki meureun kerja atau naon gitu pikiranna itu bisi ngonteng-ngonteng naon cenah gitu. Jadi si anak cewek pun ya ada sebagian lah jadi yang pas bangun jadi bangun gitu, dibangun gitu. Karena kenapa bangun ya pas kejadian malam kelasnya itu, jadi si kita gitu tuh suaranya rada keras loh, kaget gimana lah kalau refleks kaget gitu. Suaranya jadi kedengar kemudian ke kamar juga ke anak-anak cewek gitu. Setelah jelaskan ya mungkin lah ya memberikan pengalaman orang wae meureun dia jadi mengingatkan meureun urang teh nya masalah ku tamu meureun di rumah yang lain meureun terasa ada yang keganggu atau apanya gitu. Peringatan lah. Peringatan pada dan teman-teman ya, karena kita kan sebagai tamu lah intinya. Pasti di tempat itu ya selain yang punya rumah mungkin ada apalagi tadi rumahnya jarang ditinggalin, mungkin adalah yang meninggalin gitu yang mungkin tidak kasat mata itu yang ngerasa terganggu mungkin. Tadi berarti teman pada yang bisa itu tetap ya tidak mau menjelaskan kejadian yang terjadi malam itu. Ya tidak menjelaskan salahnya, cuma nya cek bahasa nama ngecek orang ge tenggarandeng nunggu sebut nu orang sebutkeun keur penting teh cenah urang mah syukur ngingetan ya kadinya inti nama
tong tong Tonggane bisa nuka ganggu gitu. nah intinya. gitu ini nama gitu. Berarti kejadian itu sempat terulang lagi di malam-malam selanjutnya apa cuma malam itu saja? Cuma malam itu saja. Berarti cuma malam itu saja. Berarti malam-malam selanjutnya sampai beres juga nggak pernah terjadi kejadian seperti itu lagi. Nggak pernah. Oh, alhamdulillah. Ini cuma pas ya mungkin nggak tahu harinya hari apa, nggak tahu pokoknya nggak tahu kitanya terlalu happy atau apalah gitu namanya, bercandanya terlalu Gimana ya? ngegandengan wae meureun ngegandengan Bercaranya terlalu berlebihan. berlebihan. Karena kan itu udah malam juga kan. Nah, setelah berarti nggak ada kejadian lagi ya pada ya malam selanjutnya. Nah, setelah beres acara dan kegiatan KNM itu, nah apakah si teman pada yang melihat itu kan mungkin biasanya habis kalau udah KNM nih udah beres KNM pastilah ada kegiatan, ada acara lagi misalkan lah ngumpul lah ngobrol lah ngopi lah untuk silaturahmi atau gimana. Mungkin pernah nggak pada suatu saat waktu silaturahmi teman itu adalah daripada atau teman yang lain menanyakan ke teman yang bisa melihat karena penasaran lah ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi waktu malam itu pas ada yang nanya gitu nggak ke teman yang bisa melihat itu? Ada yang masih maksudnya mengulas lah kejadian yang itu karena penasaran teh sebenarnya apa sih? Pasti kan tanda tanya teman-teman juga pasti kan tanda tanya apa sih yang sebenarnya terjadi karena teman yang melihat itu kan tidak menjelaskan secara detail. Nah setelah kegiatan KNM ada nggak yang menanyakan tentang hal yang terjadi seperti itu? Ya mungkin ya setelah berselang tahun atau berapa bulan lah ya ketemu ya adalah ngomong ke temannya. Jadi teman saya yang merasakan kan punya temannya itu ya. Nah menanyakan ke teman dekat lah gitulah. Oh si Anu bisaan belum bisaan sih bisa ngerasakan tuh gitu. Nah mulai dari situ ngobrol mah istilah mah banter temberan lah temberan. Oh ya meureun aya sesuatu ada sesuatu di dalam dirinya. Kalau yang saya tuh kan kalau Indika atau apa kan mempunyai dirinya tuh beda lah gitu. Kalau dilihat dari alam yang beda alam. Jangan yang namanya Indigo bisa melihat, bisa merasakan lah kalau yang Indigo itu kelebihannya itu. Ya bisa gitu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan itu cuma nggak sampai detail pisan. Tapi sampai sekarang juga teman-teman itu nggak pernah menjelaskan ya secara detail apa yang terjadi itu nggak pernah ya. Enggak. Nah, cuma mengingatkan ya kalau dimanapun di tempat manapun ya jangan lupa lah gitu apa namanya jangan tata krama karena ada alam lain gitu. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Kalau boleh saya simpulkan tentang apa yang Pak Dea dan teman-teman KNM alami waktu KNM itu, jadi intinya dimanapun kita, apalagi kalau kita sedang bertamu lah ke desa atau ke kampung lain atau ke rumah siapapun, intinya kita harus tetap jaga attitude, sopan santun ya. Selain ke masyarakat sekitar, ke warga sekitar, ya kita juga harus sadar lah bahwa kita hidup ini berdampingan yang namanya dengan alam gaib, yang kasat mata lah. Kita yang tidak punya kelebihan seperti orang ini, mungkin kita tidak bisa melihat ya. Seperti yang kalau Indigo bisa melihat, bisa merasakan secara jelas, tapi kita kan tidak bisa melihat. Tapi yang namanya makhluk gaib, mereka bisa melihat kita lah istilahnya, dia tahu dengan kehadiran kita. Jadi intinya dimanapun kita berkunjung kemana, ke tempat apapun, harus selalu jaga attitude, jaga tata krama. Kita saling menghargai lah, jangan saling mengganggu. Intinya kita datang ke suatu tempat dengan tujuan baik. Jadi hati dijaga. Nah itu yang penting,
hati dan niat lah dijaga. Mm-mm. Kalau niat kita baik, insya Allah kita baik akan baik. Kalau niatnya jelek ya pasti jelek juga sih yang Ya, apa yang kita benar. istilahnya. Nah untuk teman-teman pesan dari pengalaman Pak Dea ya tadi udah saya jelaskan, harus saling menghormati, saling menjaga, intinya attitude kita harus baik lah intinya kemana pun kita akan bertamu. Dan yang satu lagi yang saya ingatkan, kita jangan pernah takut dengan hal gaib-gaib itu, emang itu nyata udah ini, tapi kita jangan pernah takut karena apa? Kita sebagai manusia diciptakan lebih sempurna dari mereka. Cuman dari situ itu kita jangan sombong lah, istilah tetap saling menghormati. Ini. Pak Dea, terima kasih pengalamannya yang sangat berharga. Jadi Oh, apalagi Pak Dea? mecah KNM itu nya asli. Oh, ya benar. Yang namanya Aslina. KM itu mecak. Aslina. Seru. Saya juga pernah ngalamin KM 1 bulan. Seru pokoknya. Dari selama 1 bulan saya juga nggak pernah pulang. Cuma pulang 1 kali. Karena seru bertemu dengan teman-teman baru. Pokoknya pengalaman-pengalaman baru lah. Pengalaman apa. Contoh yang pada alami juga pengalaman horor. Cuman itu jadi pengalaman lah buat kita. Pengalaman Kita jadi tahu dengan nu jomblo ya. Sing menang, anu urang teu meunang aslina. Coba sainganna maksudnya jodoh, berarti KNM sebenarnya ajang cinloknya. ajang cinlok. Lain nama gitu. Cuman kumaha sakieu ayana meureun euy mungkin banget pada ripuh. aslina. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan cerita atau pengalaman Pak Dea yang begitu jelas, begitu kalau menurut saya sih merinding gitu, karena kejadian itu sih merinding kalau menurut saya. Dan saya pribadi belum pernah sih melihat sosok itu, cuman merasakan sih pernah. Dan jangan sampailah kalau bisa mah. Nah, Pak Dea terima kasih, ceritanya sangat berharga. Siap. Ya. Sehat terus Pak Dea. Amin. Sing gede milik. Amin. Lihat jodoh. Amin. Gancang move on. Amin. Mantap Lur. Amin. Oke teman-teman, untuk teman-teman mungkin itu ya sekian dari Pak Dea, cerita yang sangat wow. Oke, untuk teman-teman kalau punya cerita atau pengalaman yang sama dengan Pak Dea, bisa kontak kami, channel kita untuk berbagi pengalaman tentang pengalaman teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol untuk menggali pengalaman atau pengen tahu lah pengalaman teman-teman kalau ini. Oke teman-teman, sekian untuk episode pesohor kali ini. Kita kembali lagi di episode pesohor selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.